الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعلموا أنكم كانوا إذا سرورا وافرحوا تقديما مسكورا الله أكبر الله أكبر الله أكبر واستغفروا ربكم مغفورا واعلموا إن يومكم هذا يوم عظيم يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 kullama ala hilalu wa abda. Allahu Akbar, kullama shoma shaimun wa abtar. Allahu Akbar, kullama taraka ma sya'a'u wa abtar. Wa kullama nabata nabatun wa ajhar. Wa kullama at'ama khaliqul muqtas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina idul fitri ba'da syami Ramadan wa idul adha ba'da yauma arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'u fil mahsyar. Nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhumur rijsa wa qahar. Allahu akbar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala.
Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat keberkahan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya adal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri Masjid At-Taqwa Tegalsari yang dimuliakan Allah, gema takbir, tasbih, tahmid dan tahlil telah menggema sejak semalam. Bahkan di desa-desa banyak surau, masjid ataupun musola melafadzkan kata-kata suci ini semalam suntuk tanpa henti. Semua ucapan ini merupakan ungkapan rasa syukur kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hari kemenangan. Setelah menjalani puasa Ramadan lengkap dengan beragam ibadahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Selain itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jayyinu abyadakum bit takbir." Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Kalimat takbir yang kita serukan di hari yang mulia ini merupakan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat tasbih dan tahmid yang kita ucapkan bertujuan untuk mensucikan Allah dan segenap hal yang berhubungan dengannya. Kalimat tahlil yang diucapkan bertujuan untuk memperkuat keimanan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah zat yang Maha Esa. Semua yang ada di alam raya ini tunduk dan patuh kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, selama 1 bulan penuh kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kehadiran Ramadan tidak hanya sebagai bulan istimewa dengan dilipat gandakannya amal kebaikan, namun juga sebagai madarasatul hayat atau sekolah kehidupan, yakni sekolah yang mendidik seorang mukmin agar bisa menjadi mukmin yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan amalan-amalan kebaikan seperti tadarus, sedekah, puasa, sholat sunnah dan lain sebagainya. Harapannya selepas Ramadan kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan lamanya dan tetap kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Semua ibadah Ramadan yang kita lakukan tentu harus mempunyai efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan untuk menjalani hubungan baik kepada Allah dan juga kepada manusia sekaligus. Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, hubungan baik saja kepada Allah dengan menjalankan ibadah makhluk seperti sholat, puasa, zakat dan haji belum cukup atau bahkan bisa sia-sia jika kita masih belum bisa menjalani hubungan baik dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1, Allah juga berfirman, fattaqullaha wa aslihu data bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepadanya, yang kemudian diikuti dengan perintah memperbaiki hubungan sesama manusia, yaitu menjalin cinta kasih dan memperkokoh kesatuan. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah menarik yang patut kita renungkan tentang kondisi seorang mukmin yang baik dalam hubungan kepada Allah, namun suka menyakiti sesama manusia. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Atata'runa mal mukhlis?" Qalul mukhlis fina man la dirhama lahu wala mata'a faqal. Innal mukhlisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolati wasyami warokati wa ya'ti qad satama hada wa qadafa hada wa kalama la hada wa safaka dama hada wa daraba hada wa yuqta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqa ma alaihi akhida min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Yang artinya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya dia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Dalam kisah di atas jelas bahwa berperilaku baik kepada sesama manusia merupakan hal yang sangat penting, karena pahala ibadah seseorang bisa habis lantaran dia menyakiti orang lain selama di dunia. Bahkan dia pun bisa menanggung dosa orang yang disakiti jika pahalanya tidak mencukupi. Habis pahala, dosa bertambah. Itulah
gambaran orang yang suka menyakiti orang lain kelak di hari akhirat. Maka pada momen Idul Fitri hari ini, mari kita bersama saling memaafkan, meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti, dan memberikan maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Utamanya minta maaf kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, karena tidak ada manusia satupun di dunia ini yang terbebas dari kesalahan dan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mengapa maaf menjadi penting? Karena dosa seseorang yang dilakukan kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah tanpa memberi maaf dari orang yang pernah disakiti. Jika berdosa kepada Allah seperti meninggalkan sholat, tidak puasa, tidak berzakat, bahkan syirik sekalipun, cukup kepada Allah saja kita mohon ampun. Tetapi jika dosa yang kita lakukan melibatkan manusia dengan menyakiti mereka, maka kita juga harus meminta maaf kepada yang bersangkutan dan mengembalikan haknya yang telah kita ambil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memaparkan bahwa pertaubatan untuk perbuatan maksiat yang terjadi sesama manusia dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama, bertaubat dan berhenti dari perbuatan tersebut. Yang kedua, menghadirkan penyesalan dalam diri atas kesalahan dan kemaksiatan yang telah dilakukan. Ketiga, berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang keempat, mengembalikan tanggungan atau hak-haknya yang telah kita ambil dari orang yang telah kita sakiti. Dalam kitabnya beliau menuliskan wa ayyaqra'a min haqqi sahibiha fa in kanat mala aw nahwahu radduhu ilaih. Jika tanggungan itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan harta kepada yang berhak. Wa in kanata hadda qatfi wa nahwahu makanahu minhu aw talaba afwa. Jikalau berupa tuduhan zina atau tuduhan lainnya, maka hendaklah mencabut tuduhannya tadi dari orang itu dan meminta maaf kepadanya. Wa in kanata hibatan istahallahu minha. Dan jika berupa pengumpatan, cacian, ghibah dan kejahatan lisan lainnya, maka hendaklah meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Itulah penjelasan Imam An-Nawawi tentang pertobatan atas maksiat seseorang hamba yang menyakiti sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Semoga dengan berhasilnya kita melalui tempahan diri di bulan Ramadan ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan sosial yang lebih baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ala ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, wa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'a bi nafsi wa tanha bi malaikati bi kursi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'ina lahum ihsan ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil islam wal muslimin wa ala wal musyrikin wa rusul ibasaka mu'ayyidahu wa syuhud ma'an nasaratin wa nurul man fadalal muslimin wa dalil a'da'addin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa' ana bala wa wana wa jalajila wa mihan wa su'al fitan wa mihan ma ta'arabida wa nataqa al-baladina Indonesia khasa wa sa'irul buldani muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.